Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang saya beri judul Spiritual Thirst and Satisfaction atau kehausan dan kepuasan rohani. Spiritual Thirst and Satisfaction artinya kehausan dan kepuasan rohani. Dalam hal ini, jiwa yang haus dan dipuaskan Tuhan. Saudaraku, di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat 2-3, saudara bisa buka di Alkitab saudara masing-masing di rumah. Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang kedua sampai yang ketiga, firman Tuhan berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat ketiganya, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, saudara-saudaraku, bayangin kita lagi di tengah hari yang panas banget, ya, panas banget. Terus kita lari 2 kali keliling lapangan bola gitu ya. Ini panas-panas. Tenggorokan kita kering, dan di saat itulah cuma satu yang kita pikirkan. Apa saudara? Pengen banget air, aku haus banget saudara. Pengen banget air, haus banget nih. Nah, saudara-saudara, haus akan Tuhan itu mirip seperti itu saudaraku. Tetapi rasa dahaganya bukan di badan jasmani kita, tetapi di hati dan jiwa kita. Rasa dahaga itu bukan buat ngisi tubuh kita secara fisikly, tapi buat ngisi hati dan jiwa kita. Itu yang disebut spiritual thirst, haus secara rohani. Ya. Artinya saya haus akan Tuhan untuk mengisi hati dan jiwa saya. Masalahnya saudara adalah banyak orang gak sadar kalau ada dahaga yang lebih dalam, yaitu kehausan secara rohani ini, spiritual thirst ini saudara. Pertanyaannya gini sekarang, mengapa kita haus akan Tuhan? Karena tanpa Tuhan, hati kita itu kosong saudaraku. Kita bisa mencoba mengisi kekosongan kita dengan segala hal di dunia ini. Entah mungkin kepuasan jasmani, kita isi dengan liburan, healing, kita isi dengan bekerja mungkin. Kita mencoba mengisi kekosongan jiwa kita. Oh, rasanya kalau saya nganggur, jiwa saya kosong, jadi saya kerja. Dia nggak tahu waktu dia kerja, dia tetap kosong juga. Ada dahaga yang nggak bisa dipuaskan, yaitu dahaga jiwa ini saudaraku. Lalu mungkin kita pikir, saya karena nggak punya sesuatu ini, makanya jiwa saya kosong. Lalu kita beli barang-barang mahal, kita beli barang-barang yang kita pengen. Dan ternyata ketika kita sudah miliki, ternyata ada satu bagian yang nggak bisa dipuaskan oleh semua itu saudaraku. Atau bahkan mungkin kayaknya kalau saya jomblo, saya belum nikah, rasanya jiwa saya nggak terpuaskan. Tapi ternyata orang setelah menikah juga mengalami ada kekosongan di dalam dirinya yang gak bisa dipuaskan oleh siapapun dan apapun. Dan itu hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan, saudaraku. Jadi ujung-ujungnya tetap saja ada ruangan kosong ya, yang tidak bisa diisi oleh apapun. Dan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam Mazmur 42, pemazmur itu mengatakan bahwa jiwaku haus akan Allah yang hidup. Kenapa saudaraku? Karena pemazmur menyadari hanya Tuhan yang bisa kasih kepenuhan sejati, bukan sekedar rasa puas sesaat. Kalau kita pengen makan, kita makan, puas kan? Dan itu sesaat aja, nanti kita akan lapar lagi saudaraku. Dan kita haus, kita dahaga, kita minum, puas. Tapi itu sementara saja saudaraku. Jadi hanya Tuhan yang bisa kasih kepuasan atau kepenuhan yang sejati itu. Makanya pemazmur katakan, jiwaku haus akan Allah yang hidup. Pemazmur memakai rusa yang merindukan air sebagai metafora. Jiwa yang rindu
dan haus akan Allah. Pertanyaannya gini saudara, kenapa pemazmur pilih rusa buat gambarin rasa haus ini? Sampai kita buat lagu kan? Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Ya kan saudaraku? Jadi kenapa pemazmur pilih rusa sebagai metafora untuk gambarin rasa haus jiwa ini saudaraku? Karena di Israel saat itu tanahnya berbukit, gersang dan panas. Nah, saat musim kemarau, maka cari air itu seperti cari harta karun, saudaraku. Susah banget di saat itu. Dan rusa itu harus nyari sumber air yang jauh banget. Sumber air belum dekat saat itu. Karena tanpa air mereka nggak bakal survive, nggak bakal bisa bertahan hidup, saudaraku. Nah, pemazmur pakai gambaran rusa ini buat gambarin jiwa yang lagi haus. Dalam hal ini jiwanya pemazmur yang lagi kering kerontang dan butuh banget Tuhan untuk mengisi dahaga jiwanya itu. Itu sebabnya juga dalam Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang terkenal bicara kerinduan tentang Tuhan sehingga dibuat lagu ya. Lagunya begini. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ya kayak gitu saudaraku ya. Jadi dalam Mazmur 63 ayat yang kedua, pemazmur katakan, pemazmur menggunakan metafora yang tanah yang kering tandus tiada berair, bukan cuma seperti rusa tapi tanah yang kering tandus tiada berair, demikianlah jiwanya kepada Tuhan. Di situ ayatnya berbunyi seperti ini saudaraku. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Nah saudara-saudaraku, metafora rusa dan tanah yang kering ini atau tanah yang tandus tiada berair yang merindukan air seperti rusa dan tanah tandus kering itu menunjukkan bahwa kita nggak sekedar pengen Tuhan, saudaraku. Rusa dan tanah yang tandus nggak sekedar pengen air, tapi dia butuh air. Demikianlah kita nggak sekedar pengen Tuhan, tapi kita butuh Tuhan. Kita butuh sekali Tuhan. Pemazmur sadar banget kalau tanpa Tuhan dia nggak bisa hidup, saudaraku, nggak bisa survive. Ya. Makanya ada lagu kan. Ini. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Gitu saudaraku ya. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri. Pemazmur itu menyadari hal itu, saudaraku. Dia butuh Tuhan. Dia nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi lebih dari sekedar kerinduan, kita itu membutuhkan Tuhan secara mutlak. Saya ulangi. Lebih dari sekedar kerinduan, kita itu membutuhkan Tuhan secara mutlak, saudaraku. Haus akan Tuhan itu berbeda dengan haus akan hal-hal duniawi. Jadi spiritual thirst atau jiwa yang haus akan Tuhan seperti tema tadi itu artinya kita bukan cuma sekedar pengen Tuhan, tapi kita butuh banget Tuhan, saudaraku. Kita butuh sekali Tuhan untuk memuaskan dahaga jiwa kita. Itulah spiritual thirst. Kita butuh Tuhan untuk memuaskan dahaga jiwa kita. Haus akan Tuhan itu berbeda dengan haus akan duniawi ini, saudaraku. Haus secara spiritual beda dengan haus secara fisik. Rasa haus di dunia ini biasanya selesai begitu kita dikasih minuman. Glek, segar gitu ya. Tapi haus akan Tuhan itu bukan rasa haus yang hilang lalu udah selesai. Enggak kayak gitu, saudara. Ya.
Justru makin kita merasa dipuaskan akan Tuhan, maka makin kita sadar bahwa kita butuh Tuhan terus-menerus. Itu haus secara spiritual. Makin kita dipuaskan, makin kita sadar bahwa kita butuh Tuhan terus-menerus. Itu sebabnya Yohanes 4 ayat 13 sampai 14 Tuhan Yesus mengilustrasikan seperti ini, saudaraku. Barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Dia bicara tentang Roh Kudus, ya, tentang kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Barang siapa minum air ini, maksudnya air fisik, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, yang Tuhan Yesus berikan, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Artinya Tuhan memberi kita rasa kepuasan yang gak bisa dicari di tempat lain, saudaraku. Itu maksudnya. Kamu gak bisa mendapat kepuasan yang kamu bisa cari di tempat lain. Saat kita minum dari air hidup yang dari Tuhan, kita gak pernah puas sama hal lain selain Tuhan sendiri. Jadi kita begitu cicip berkat dari Tuhan yang memuaskan dahaga kita, kita akan sadar bahwa kita nggak butuh yang lain, kita butuh Tuhan. Dan kepuasan dahaga jiwa itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Jadi haus akan Tuhan itu bukan berarti kita empty, bukan berarti kita kosong, tapi haus akan Tuhan itu lebih berbicara sesuatu yang aktif, panggilan untuk hidup terus di dalam Dia. Jadi kalau haus akan Tuhan tuh bukan berarti saya setelah berdoa nyembah Tuhan, terus setelah itu ya udah kenyang, saya nggak butuh Tuhan lagi. Oh nggak kayak gitu, saudara. Misalnya kita minum air, udah setelah hausnya hilang, udah saya nggak butuh air lagi. Gitu. Tapi haus akan Tuhan tuh berbeda. Ya, haus akan Tuhan tuh artinya kita dipanggil untuk hidup penuh terus di dalam Dia. Makanya kita harus punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Karena kita dipanggil untuk terus hidup penuh di dalam Dia. Kepuasan dari Tuhan itu bukan berarti kita jadi cukup dan nggak butuh Tuhan lagi. Bukan kayak gitu, saudaraku. Ya. Malah justru sebaliknya, itu bikin kita semakin rindu untuk makin dekat. Dipenuhi Tuhan itu bukan berarti kita nggak butuh Tuhan lagi, tetapi bikin kita makin rindu dan bergantung sama Dia. Saya ulangi, ini bagus sekali. Dipenuhi Tuhan bukan berarti kita nggak butuh Tuhan, saudaraku, tapi bikin kita makin rindu dan bergantung sama Dia. Tuhan itu lautan kepuasan yang nggak akan pernah habis, saudaraku. Makin dalam menyelam, makin banyak yang Tuhan akan ungkapkan. Makanya kita akan terus haus di dalam Tuhan. Bukan berarti kita kosong, tapi maksudnya kita terus dipanggil untuk hidup penuh di dalam Dia. Makanya kita harus punya lapar dan haus akan Tuhan. Dia puaskan kita, dan waktu Dia puaskan kita itu bukan berarti oke, setelah itu saya nggak butuh Tuhan lagi. Nggak kayak gitu rasa lapar dan haus akan Tuhan itu, saudaraku. Tapi waktu kita dipuaskan Tuhan, kita tahu kita butuh lebih dalam. Nah, itu bedanya haus secara spiritual dengan haus secara duniawi, saudaraku. Kalau kita haus minum, ya udah, perut kita kembung kalau terlalu banyak minum. Tapi kalau haus akan Tuhan, begitu kita dipuaskan, kita akan terus-menerus mencari Tuhan. Itu yang disebut haus akan Tuhan, spiritual thirst, saudaraku. Kepuasan dalam Tuhan itu ibarat lautan yang luas banget. Ya. Semakin kita terpuaskan oleh Tuhan, semakin kita menyadari ada hal-hal baru yang luar biasa untuk kita kenal dan alami bersama Tuhan. Bukan berarti kita nggak perlu Tuhan lagi, tetapi malah semakin ngerasa kalau cuma Tuhan yang bisa bikin hidup kita benar-benar penuh dan bermakna. Saudaraku, hanya kehadiran Tuhan yang bisa kasih minuman segar buat jiwa kita, buat hati kita yang haus banget ini. Membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya tentunya, berdoa setiap hari, memuji dan menyembah Tuhan, bermazmur bagi Dia merupakan beberapa cara yang Tuhan pakai buat ngisi kehausan kita yang paling dalam dan memuaskan dahaga jiwa kita. Dan sebagai penutup renungan pagi ini, saya mau kasih tahu begini.
Nggak ada yang lebih satisfying, nggak ada yang lebih memuaskan dari hadirat Tuhan. Perhatikan itu saudara. Tidak ada yang lebih memuaskan dari Tuhan dan hadiratnya. Hanya Tuhan, hadirat Tuhan yang bisa memuaskan dahaga jiwa kita.